Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dava Setia Prakasa and NPM 2441104. Today I would like to presentation a topic entitled Management Control System or Sistem Pengendalian Manajemen. Sistem pengendalian manajemen atau yang sering disingkat SPM merupakan suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pengendalian sangat penting karena membantu memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Tanpa adanya sistem pengendalian yang baik, perusahaan akan kesulitan mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk menjelaskan perilaku dan tindakan seluruh anggota organisasi agar sesuai dengan divisi, misi, dan strategi perusahaan. Dengan demikian, setiap individu dapat bekerja ke arah yang sama untuk mencapai keberhasilan organisasi. Sistem pengendalian manajemen memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai alat perencanaan, melalui sistem ini, manajemen dapat menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, sebagai alat koordinasi agar seluruh bagian dalam organisasi bekerja secara efektif. Ketiga, sebagai alat evaluasi untuk mengukur kinerja karyawan maupun organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, sebagai alat pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses pengendalian. Dalam penerapannya, sistem pengendalian manajemen terdiri dari beberapa unsur. Unsur pertama adalah struktur organisasi yang jelas sehingga setiap individu mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Unsur kedua adalah proses penyusunan anggaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan sumber daya perusahaan. Unsur ketiga adalah sistem pelaporan yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai hasil kerja dan pencapaian target. Unsur keempat adalah sistem penilaian kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja karyawan maupun unit organisasi. Selain itu, terdapat beberapa karakteristik sistem pengendalian manajemen. Sistem ini berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, melibatkan aspek manusia atau perilaku karyawan, serta membutuhkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pengendalian tidak hanya bergantung pada teknologi atau prosedur, tetapi juga pada komitmen dan kerjasama seluruh anggota organisasi. Contoh penerapan sistem pengendalian manajemen dapat ditemukan pada berbagai perusahaan. Misalnya perusahaan menetapkan target penjualan setiap bulan. Kemudian manajemen akan membandingkan hasil penjualan yang dicapai dengan target yang telah ditentukan. Jika terdapat perbedaan atau penyimpangan, maka manajemen akan mencari penyebabnya dan mengambil tindakan perbaikan agar dapat tercapai. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan, memperbaiki kinerja karyawan, serta membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Dari penjelasan yang setelah saya sebut tadi, dapat dipahami bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam organisasi karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. This is a motivation about management control system. In closing, a management control system play an important role in ensuring that organization activities are carried out effectively and efficiently to a company goals. Thank you for your attention and participation.
I hope this presentation has been helpful and encouraged our understanding of management control system. Have a great day and see you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.